وأنا بين إيديك محتاجة إيه في حاجة أكبر من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafrina Suhaimi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6B dengan konsentrasi keagamaan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kemasyarakatan untuk ujian akhir semester saya. Nah, dosen pengampu saya itu Ibu Baryati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah keagamaan di masyarakat. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, and di-subscribe. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai masalah keagamaan di masyarakat. Nah, Indonesia merupakan negara yang beragam, baik dari suku, budaya, agama, maupun adat istiadat. Nah, agama itu merupakan memiliki peranan yang penting di dalam masyarakat. Nah, dan juga agama seringkali menjadi permasalahan juga di masyarakat. Karena agama itu merupakan sumber problem solver, yang dimana karena agama tidak memandang seseorang dari perbedaan warna kulit maupun yang lainnya, karena yang dilihat dari agama yaitu ketakwaan, yaitu kesolehan di mata Allah SWT. Masyarakat memiliki perbedaan pandangan antara satu dengan lainnya dengan masyarakat yang lain. Hal tersebut bisa jadi menimbulkan konflik karena tidak terpenuhinya persepsi atau tidak terpenuhinya keinginan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut bisa jadi menimbulkan konflik yang akan menyebabkan masyarakat itu berseteru atau memiliki pandangan yang berbeda. Fenomena keagamaan masyarakat tidak lepas dari yang namanya kebudayaan ataupun tradisi. Kebudayaan merupakan cara pandang atau cara hidup seseorang secara kolektif dalam suatu masyarakat. Baiklah, contoh masalah keagamaan di masyarakat yaitu seperti masalah tradisi di Sambas, seperti tradisi Kemponan dan Jape atau Japai. Nah, tradisi Kemponan dan Japai atau Jape ini seperti kayak kita tuh misalnya kita bertamu di rumah orang atau kita lagi di mana gitu kan, kita tuh ditawari makan atau ditawari minum, akan tetapi kita tuh menolak. Nah, kita tuh tidak jape atau kita tidak jape itu, hal tersebut tuh bisa menyebabkan kita kemponan. Nah, dari kemponan tersebut tuh biasanya terdapat hal yang tidak kita inginkan, seperti kita terjadi kecelakaan atau terjadi hal yang tidak baik lah buat kita. Nah, pada masyarakat di sini tuh ada sebagian yang mempercayai tradisi tersebut, karena ada juga yang pernah mengalami hal tersebut, dan juga ada yang tidak percaya atau menentang gitu tradisi tersebut. Tradisi tersebut merupakan tradisi yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, nah ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, dan ada sama sekali yang meragukan tradisi tersebut. Hal tersebut bisa menimbulkan perselisihan antara kaum tua dan kaum muda kita ini, seperti kaum milenial zaman sekarang nih. Kan mereka ini kan sudah percaya dengan tradisi yang secara turun-temurun. Nah, menurut mereka nih, mempercayai tradisi tersebut tuh seperti kita tuh tahayul, mempercayai yang tidak baik dan bisa menimbulkan dosa syirik. Nah, dan juga mereka tuh mempercayai tradisi tersebut tuh seperti kita tidak berpikir secara rasional, yang mungkin tuh sulit untuk mereka percaya. Dalam menanggapi fenomena tersebut, di sini tuh terdapat ayat Al-Quran pada Quran surah Al-A'raf ayat 188. Di sini tuh menegaskan bahwa segala sesuatu tuh terjadi karena kehendak Allah SWT. Hal yang harus semestinya dilakukan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan antara kaum muda dan kaum tua sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengajak kaum tua untuk belajar mengikuti majelis taklim atau belajar memperdalam ilmu agama agar tidak salah persepsi dalam hal akidah. Yang kedua, yaitu kita harus menghormati tradisi yang ada, karena kita tuh tidak mungkin secara spontan untuk menghilangkan tradisi yang sudah ada sejak turun-temurun.
Nah, kemudian tuh kita harus mengembangkan sikap kritis terhadap suatu tradisi atau persepsi agar kita tuh tidak salah dalam syariat Islam. Dengan perbedaan pandangan, dengan begitu tidak semestinya menenggangkan tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Nah, dengan begitu tidak terjadinya konflik antara kaum muda ataupun kaum tua. Nah, dengan begitu silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Terlepas dari tradisi maupun budaya, Islam hakikatnya menegaskan umatnya sepenuhnya menyerahkan kehidupan hanya kepada Allah SWT. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata